Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya Barbara Gunawan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manajemen piutang yang merupakan bagian pertama. Saudara sekalian, piutang adalah aset yang menunjukkan jumlah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa di dalam kegiatan usahanya. Piutang atau account receivable ini menunjukkan adanya kebijaksanaan kredit oleh perusahaan kepada pelanggan atau customer. Saudara, manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Di sini kita akan lihat, jadi manajemen piutang itu akan terdiri dari perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, pengendalian piutang, dan penggunaan rasio. Akan kita lihat penjelasannya satu persatu di slide-slide berikutnya. Yang pertama, saudara, tentang perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Jadi rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang itu disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan dalam membayar utangnya. Besarnya rencana piutang itu akan berpengaruh terhadap sejumlah risiko piutang berupa adanya piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh perusahaan. Kemudian untuk pengendalian piutang, ini berupa penyaringan pelanggan. Jadi pelanggan mana yang akan kita beri penjualan kredit, ya. Pengendalian piutang berikutnya berupa penentuan risiko kredit, penentuan diskon atau potongan-potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Untuk penggunaan rasio, di sini kita akan menghitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Kemudian, bandingkan rasio-rasio tersebut dengan tahun sebelumnya. Jadi rasio perusahaan dengan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Lalu bandingkan dengan anggaran dan bandingkan dengan kelompok industri sejenis. Saudara, pada umumnya perusahaan menjual hasil produksinya secara kredit. Jadi penjualan itu bisa dilakukan secara tunai atau secara kredit. Namun pada umumnya perusahaan menjual hasil produksinya itu secara kredit. Nah, penjualan kredit ini tentu akan menimbulkan piutang dagang. Lalu ada penagihan piutang yang kelak akan mendapatkan kas. Nah, di sini kita lihat bagaimana hubungan antara piutang dengan kas. Jadi yang pertama ada kas, kemudian kas tersebut akan dibelikan bahan baku untuk perusahaan manufaktur. Bahan baku bersama dengan biaya tenaga kerja, ada biaya overhead pabrik, kemudian nanti diolah menjadi persediaan barang jadi. Ya. Nah, barang jadi ini kan nanti akan dijual ya kepada customer. Penjualan bisa bersifat tunai, bisa bersifat kredit. Apabila penjualan bersifat kredit, tentu akan memunculkan piutang. Ketika piutang itu tertagih, maka nanti akan menghasilkan kas. Kemudian kas kembali dibelikan bahan baku, dan seterusnya diolah. Jadi dia berputar seperti itu. Ya. Nah, saudara, kebijakan penjualan kredit itu akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Misalnya ada biaya administrasi piutang,
ada biaya modal atas dana yang tertanam dalam piutang atau kredit, kemudian ada biaya penagihan, dan biaya piutang yang mungkin tidak tertagih. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan analisis ekonomi piutang, yaitu menilai piutang dari sisi manfaat dan biayanya. Jika misalnya dirasa manfaatnya lebih besar dari biaya atau pengorbanannya, maka kebijakan piutang secara kredit bisa dilakukan. Nah, di sini kita lihat saudara sekalian, biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan adanya piutang. Yang pertama akan ada biaya pendanaan piutang. Lalu ada biaya administrasi, ada biaya pengumpulan piutang. Jadi supaya piutang itu tertagih ya, tentu akan ada biaya-biaya yang dikeluarkan lagi oleh perusahaan. Lalu biaya yang timbul berkaitan dengan piutang adalah kerugian karena piutang itu tidak tertagih. Lalu saudara, pada dasarnya penjual itu akan lebih suka ya melakukan transaksi dagang secara tunai sebetulnya. Karena uang hasil penjualan dapat segera diterima dan diputarkan kembali. Ya, tetapi adanya persaingan usaha itu akan memaksa perusahaan memberikan berbagai macam kemudahan kepada customer. Misalnya dengan melakukan penjualan kredit. Tujuannya adalah untuk menarik semakin banyak pelanggan untuk membeli produk di perusahaan kita. Ya, jadi di sini kita lihat tujuan menginvestasikan dana dalam piutang itu adalah meningkatkan volume penjualan. Ya, karena beberapa customer bahkan mayoritas customer itu lebih menyukai penjualan pembelian secara kredit ya. Nah, sehingga nanti akan menimbulkan peningkatan volume penjualan bagi perusahaan. Apabila volume penjualan meningkat, tentu dapat meningkatkan laba. Nah, karena mayoritas perusahaan juga melakukan penjualan secara kredit, tentunya untuk menghadapi adanya persaingan. Saudara sekalian, manfaat manajemen piutang itu adalah membantu perusahaan dalam mengelola piutang serta memastikan piutang dapat ditagih dan menjadi kas yang akan menambah laba perusahaan. Ya, sehingga kalau kita lihat tujuan manajemen piutang itu adalah semua tagihan terbayar dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi piutang itu harus di-manage ya supaya tagihan itu dapat segera terbayar atau segera diterima. Kemudian meminimalkan siklus piutang karena semakin panjang siklus piutang berarti juga semakin lambat piutang itu menjadi kas ya. Perputaran kas juga akan semakin lambat. Kemudian tujuan manajemen piutang yang berikutnya adalah meminimalkan biaya pengumpulan piutang. Faktor-faktor yang memengaruhi besarnya investasi dalam piutang itu bisa kita lihat di sini ada beberapa saudara sekalian. Jadi piutang itu kan merupakan aset yang penting ya dalam perusahaan dan dapat menjadi bagian yang besar dari likuiditas perusahaan. Ya. Nah, besarnya likuiditas perusahaan ini karena piutang itu kan adalah bagian dari aset lancar, ya. Nah, sementara besar kecilnya piutang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu volume penjualan kredit, ya. Nah, di sini saudara sekalian, untuk volume penjualan kredit, jadi semakin besar volume penjualan kredit, maka makin besar investasi yang tertanam dalam piutang. Ya, semakin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, itu akan memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya, berarti perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin besarnya jumlah piutang berarti makin besar juga risikonya. Tetapi bersamaan dengan itu juga akan
memperbesar atau meningkatkan profitabilitas. Faktor kedua yang memengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang adalah syarat pembayaran kredit. Makin lunak syarat pembayaran kredit, maka akan makin besar juga piutang. Ya, jadi syarat pembayaran itu biasa juga disebut dengan termin. Semakin lama masa kredit, semakin besar investasinya. Syarat pembayaran penjualan kredit ini dapat bersifat ketat atau lunak. Jadi apabila perusahaan itu menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kreditnya daripada pertimbangan profitabilitas. Syarat yang ketat dalam bentuk biasanya adalah batas waktu pembayaran yang pendek atau lebih cepat, ya. Pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang, ya. Jadi kalau pembebanan bunga itu berat ya pada pembayaran piutang, yang terlambat itu juga akan membuat customer akan segera membayar piutangnya atau melunasi utangnya. Yang ketiga, saudara, adalah ketentuan tentang pembatasan kredit. Jadi batasan kredit ini dapat berupa kuantitatif, ya, dapat berupa kuantitatif, misalnya plafon kredit, ya. Jadi semakin besar plafon kredit itu pelanggan itu akan makin besar investasi yang diperlukan. Kemudian untuk aspek kualitatif itu adalah kita harus selektif terhadap pelanggan kredit. Jadi makin ketat seleksi itu tentu akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. Dalam penjualan kredit itu perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang akan dibagikan atau diberikan kepada para pelanggan. Semakin tinggi plafon yang ditetapkan bagi masing-masing langganan, berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Sebaliknya, jika batas maksimal plafon itu lebih rendah, maka jumlah piutang pun akan lebih kecil. Ya. Nah, kemudian saudara sekalian, yang keempat, faktor yang memengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang adalah kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang. Ya, jadi pengumpulan piutang itu dapat bersifat aktif atau menggunakan debt collector. Ya, pengumpulan piutang itu lebih tepat waktu memang kalau menggunakan debt collector, tapi kan ada tambahan biaya karena debt collector itu harus dibayar, ya. Atau bisa juga bersifat pasif, ya, yaitu keyakinan bahwa debitur itu akan menepati janjinya. Nah, maka resiko tertunggak piutangnya juga akan lebih besar. Ya, jadi kalau aktif kita gunakan debt collector, ya kan. Kalau pasif ya udah deh ditunggu aja. Nah, tapi kan kalau kita cuma menunggu tanpa mengingatkan kepada customer, kemungkinan tertunggaknya akan besar. Ya. Nah, di sini perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang secara aktif atau pasif, ya, tergantung kepada kebijaksanaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif, maka perusahaan itu harus mengeluarkan uang yang lebih besar kan untuk membayar debt collector. Ya, jadi dia harus membiayai aktivitas pengumpulan piutang, tetapi akan menggunakan cara ini kalau dia menginginkan terkumpulnya piutang itu lebih cepat, ya. Nah, sehingga akan lebih memperkecil jumlah piutang perusahaan, ya. Nah, jika perusahaan menggunakan kebijaksanaan secara pasif, maka pengumpulan piutang akan lebih lama, sehingga jumlah piutang perusahaan akan lebih besar. Faktor yang terakhir, saudara sekalian, adalah kebiasaan membayar dari pelanggan, ya. Jadi kebiasaan membayar dari pelanggan ini apabila sebagian besar pelanggan itu membayar pada masa diskon atau misalnya ada termin, ya, 2/10 N/30. Itu kan artinya apabila pelanggan membayar dalam tempo 10 hari sejak tanggal transaksi, maka akan diberi potongan 2% dari jumlah yang dibayarkan. Nah, kalau misalnya
pelanggan itu memanfaatkan masa diskon, maka akan membutuhkan investasi yang lebih kecil. Tetapi kalau pelanggan itu membayar pada hari ke-30, bahkan mungkin menunggak, maka perlu investasi yang lebih besar. Nah, jadi kebiasaan para pelanggan untuk membayar dalam periode cash discount akan mengakibatkan jumlah piutang lebih kecil. Sedangkan pelanggan yang membayar pada periode setelah cash diskon itu akan mengakibatkan jumlah piutang menjadi lebih besar karena jumlah dana yang tertanam dalam piutang lebih lama untuk menjadi kas. Nah, jadi perusahaan itu harus melihat ya kebiasaan pelanggan itu apakah dia memanfaatkan diskon atau dia tidak peduli dengan diskon, tapi dia membayarnya misalnya tadi ada termin 2/10 N/30. Artinya kalau utangnya dibayar dalam tempo 10 hari sejak tanggal transaksi kan dapat potongan 2%. Ada yang memanfaatkan ya, maka dia akan dapat potongan. Artinya perusahaan juga akan agak terkurangi ya jumlah kas yang diterima. Nah, ada juga pelanggan yang memanfaatkan nanti dia akan bayar dalam tempo 30 hari saja sejak tanggal transaksi. Karena dari tanggal hari ke-11 sampai hari ke-30 itu kan tidak ada potongan, juga tidak ada denda, ya kan? Nah, cuman kita kan akan menerima kasnya lebih terlambat ya. Nah, tapi ada juga pelanggan itu yang nanti dibayar saja setelah hari ke-30 ya, karena memang mungkin belum punya kas yang cukup ya. Nah, sehingga dampaknya nanti piutang akan lebih lambat tertagih. Nah, kita akan identifikasi ya, kira-kira pelanggan ini lebih suka yang memanfaatkan masa diskon atau sampai masa tidak ada diskon tapi belum ada denda, atau misalnya setelah hari ke-30 ya, yang sesuai dengan ketetapan tadi, setelah masa atau dia akan mendapatkan sanksi denda ya. Saudara sekalian, faktor yang memengaruhi besarnya piutang itu bisa juga kita kategorikan ke dalam faktor eksternal dan faktor internal. Ya, faktor yang memengaruhi besarnya piutang dari segi eksternal, misalnya permintaan terhadap produk dan karakteristik industri. Besarnya piutang itu bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dan dari satu industri ke industri lainnya. Jadi misalnya perusahaan retail itu cenderung mempunyai tingkat piutang dan persediaan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Mengapa satu industri itu mempunyai tingkat piutang dan persediaan yang lebih tinggi? Ya, beberapa kemungkinan jawabannya adalah adanya karakteristik produk dan proses produksi. Kemudian faktor kompetisi, lalu ada juga faktor musiman, ya, itu yang menyebabkan adanya faktor-faktor tersebut, ya. Nah, kemudian untuk faktor internal, ya, misalnya apa saja, yaitu adanya kebijakan promosi, ya, promosi, iklan, dan kebijakan piutang, ya. Nah, di samping faktor eksternal, faktor internal ini juga akan menentukan besar kecilnya persediaan piutang. Misalnya, manajer keuangan itu mempunyai pilihan apakah akan melaksanakan kebijakan kredit yang longgar dengan cara meningkatkan piutang atau ketat, yaitu meminimumkan piutang. Nah, tentunya kebijakan piutang itu akan menciptakan trade-off antar keuntungan dan biaya atau risiko. Jadi faktor internal lain juga memengaruhi piutang. Misalnya perusahaan itu ya akan cukup sukses mengelola promosi sehingga penjualan akan meningkat. Maka piutang juga akan meningkat. Ya, jadi ketika promosi itu meningkat, penjualan itu akan meningkat. Nah, ketika penjualannya banyak yang berupa penjualan kredit, maka tentu piutang juga akan meningkat. Ya, jadi faktor internal lainnya adalah adanya kebijaksanaan kredit yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah kebijaksanaannya itu akan melonggarkan atau ketat, gitu.
Saudara, ini adalah bagian akhir dari bagian pertama materi manajemen piutang. Akan ada kelanjutan dari materi ini di video learning selanjutnya. Tetap sehat saudara sekalian dimanapun berada. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.